Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Freddy. Kali ini kedatangan sebuah smartwatch Android tipe hybrid DT Ultra 2. Yang sebelumnya saya pernah unboxing itu sebuah smartwatch Android juga ya, yang ada SIM cardnya tapi nggak bisa dipakai guys. Di dalam paket kemasan tersedia dua pasang model strap, yaitu woven dan silikon. Untuk pengecasannya ini menggunakan 4 pin magnet ya, bukan wireless charging. Kita lihat untuk dari segi desain ini terlihat mirip-mirip seperti smartwatch Android yang pernah kemarin saya unboxing ya. Cuma yang bikin beda kalau saya perhatikan di bagian crownnya ini kita bisa putar-putar nih guys. Untuk scroll dia punya menu dan juga bisa untuk ganti-ganti pilihan watch face yang kita inginkan. Kalau yang S12 Ultra Pro Max itu kan dia hanya tombol fisik aja yang nggak bisa diputar, modelnya dia ada kamera. Kalau dari segi ukuran terbilang mirip nih guys, dia punya ukuran besarnya ya. Ketebalannya sendiri juga sama menurut saya, di sekitar hampir 13 mm nih pinggir case-nya. Dengan lak to laknya ini 49 mm, lebarnya ada di 43 mm. Di bagian layar sentuhnya sendiri saya swipe begini, saya tes, benar-benar smooth ya, ringan banget, mantap. Dia punya animasinya juga bagus nih, tuh dilihat seperti di smartphone gitu ya, animasi perpindahan layarnya. Untuk display ini dia sudah menggunakan panel AMOLED screen dengan ukurannya ini lumayan besar ya, 2,06 inch. Resolusinya juga termasuk besar, 410 x 502 pixel. Wah, Bluetooth yang digunakan juga versi terbaru yaitu 5.3. Untuk di bagian strapnya ini terbilang bagus guys. Di sini kalau kita lihat dia ada tombol ya untuk membuka pasang strapnya dengan mudah. Oke, untuk buka pasang strapnya ini sangat mulus banget, dia nggak seret-seret gitu guys. Yap, tinggal didorong aja. Tipe seri DT Ultra 2 ini dia memiliki Bluetooth speaker ya, atau Bluetooth call. Saya tes menggunakan dari device iOS, ini bisa untuk menjawab telepon langsung dari WhatsApp call. Biasa kan kalau tipe smartwatch Android itu nggak bisa ya, kalau yang ini bisa guys. Karena untuk smartwatch yang satu ini dia hybrid ya. Jadi bisa menggunakan aplikasi juga, tetapi dia juga berbasis Android. Versi Android yang digunakan adalah 9.1 ya, bukan yang 8. Untuk speakernya sendiri, menurut saya ini banyak fungsinya ya. Dia karena mempunyai internal memory, bisa menyimpan video ataupun musik lagu ya. Di sini kita bisa untuk memutar musik maupun lagu langsung dari smartwatch-nya, mendengarkan dari speakernya ini. Kualitas speakernya sendiri menurut saya ini nggak terlalu kenceng banget, juga tidak pelan, jadi sedang gitu ya. Kemudian juga dia punya yang namanya fitur recorder. Ini untuk merekam suara seperti ini. Jadi kita bisa simpan suara rekaman kita untuk didengarkan kembali dari smartwatch-nya melalui speakernya ini. Untuk kapasitas penyimpanannya kalau saya cek dan tertulisnya adalah 16 GB memorinya dan RAM-nya ini 2 GB. Untuk menu shortcut terbilang bagus nih. Kita cukup tekan di bagian tombol yang bawah ini untuk menampilkan menu shortcutnya. Di sini untuk fitur koneksinya juga cukup ada banyak. Kita lihat di bagian setting display layarnya ini, tampilan dan kecerahan layar ini dia setting brightness-nya masih manual. Kita bisa slide melalui jari maupun dari crown-nya langsung juga bisa nih guys. Saya bikin yang 50%-an aja. Untuk fitur yang biasa kepakai seperti di smartwatch mahal seperti fitur di backup mati ini bisa. Untuk animasi perpindahan aplikasi seperti di Android gitu ya. Di sini kalau saya lihat banyak, sampai 10 pilihan guys. Wow, keren nih. Jadi seperti ini perpindahan aplikasinya ya. Nah, menunya, tampilan menu widgetnya seperti ini. Kita lihat untuk di bagian daya tahan baterainya, ini saya lihat standby time. Untuk Android system dia bisa 1 harian aja ya, tergantung pemakaian. Sedangkan Bluetooth system bisa 1-3 hari, juga tergantung pemakaian. Karena saya melihat dia punya fitur juga cukup banyak ya. Kita bisa koneksikan dengan WiFi. Ini saya coba tes ke WiFi, ini bisa terkoneksi dan mendownload. Kemudian GPS juga ada, kita bisa aktifkan di sini. Lalu fitur-fitur kegiatan di outdoor seperti kompas ini juga tersedia. Ini harus dikalibrasi dulu dengan digoyang-goyang seperti ini ya. Ya, seperti ini tampilan kompasnya, terlihat simple banget. Lalu fitur lainnya seperti kalkulator, pengatur waktu, ini adalah timer ya, waktu penghitung mundur. Kemudian kalender juga ada. Browser, Play Store ini tersedia.
dan ini bisa untuk kita login ke Google ya. Untuk barometer, ketinggian, dan altimeter juga ada. Ini kita harus sinkronkan dulu ke aplikasinya. Stopwatch juga tersedia di sini, dan kalau kita mau ganti dia punya tampilan view-nya, kita bisa tinggal klik yang di bagian bawah ini menjadi Smart Style seperti ini. Juga ini bisa naik turunin ya, bukan memperbesar berkecil, jadi hanya naik turun aja. Kalau saya perhatikan dia hanya ada dua tampilan view UI aja, model list dan Smart Style seperti tadi. Buat kalian yang menanyakan untuk ukuran strapnya, ini talinya dia ada di 42 mm, 44 ataupun 45 mm. Cocok untuk semua jenis tali iWatch. Ya, ada di toko oranye maupun di toko hijau, harganya sekitar 765 ribuan saat ini. Dan ini ada dua pilihan warna ya, yang warna orange keren juga nih. Untuk aplikasi yang digunakan DT Ultra 2 adalah Wear Pro, dan ini bisa download dari aplikasi Android maupun di iOS. Ini saya menggunakan iOS, saya coba tes ya, karena dia ini smartwatch Android. Biasanya itu kan tidak bisa di iOS, tetapi yang satu ini bisa. Untuk tampilan watchface-nya sendiri ini terbilang banyak, dan tertulisnya di deskripsi produk bisa sampai ratusan pilihan watchface ya, disediakan dari aplikasinya Wear Pro. Mantep. Kalau dari bawaan smartwatch sendiri sih menurut saya ini nggak terlalu banyak banget. Dia punya aplikasi watchface-nya ya. Dan kalau kita perhatikan ini keren sih untuk animasinya, kita bisa lihat ini balon-balon udara yang melembung-melembung gini kita bisa pecah-pecahin. Cakep. Jarum analog watchface-nya sudah menyapu. Wow, keren ya. Suka menyapu-nyapu ini mantep deh. Dan dia bisa diganti-ganti pilihan warna dengan di tap-tap aja. Untuk bezelnya sih ya standar untuk smartwatch seperti ini ya, rata-rata lumayan besar tapi simetris. Atas bawah kiri kanannya. Saya coba tes untuk pakai di lengan saya yang kecil ukuran lingkar 16 cm. Terlihat strapnya ini lumayan panjang, tetapi bisa diselipin ke dalam seperti ini. Menurut saya ini bagus ya untuk kualitas strapnya, halus, lembut, dan nyaman dipakai. Tidak seret ketika dimasukin gitu guys. Oke, tampilannya seperti ini, strap yang model silikon. Terlihat untuk ukuran smartwatch-nya tebal ya, yang tadi saya udah ukur. Fitur-fitur kesehatan seperti detak jantung atau heart rate ini tersedia di smartwatch ini. Saya tes dan terlihat ini dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan nih, berubah-ubah terus seperti ini ya. Blood oxygen juga ada tersedia di sini, kita harus tap untuk memulai. Lalu tekanan darah atau blood pressure juga tersedia di smartwatch ini. Untuk tampilan UI-nya sendiri ini cakep dan keren sih, berbeda dari smartwatch lainnya ya. Suhu tubuh juga ada disediakan di smartwatch ini. Keren banget nih. Gula darah juga ada. Wow, banyak amat ya untuk fitur kesehatannya seperti breathe, training, kemudian fitur cuaca atau weather. Nah, seperti yang tadi saya bilang, dia punya internal memory yang bisa menyimpan lagu ya. Di sini ada untuk penyimpanan lagu, perpustakaan atau lokal. Nah, di sini saya udah coba tes menyimpan beberapa lagu ya, pilihan, dan saya nggak bisa setel di sini ya karena takut kena copyright. Untuk dia punya strap, dari strap wovennya ini bagus, halus, dan gampang juga untuk buka pasang strapnya, mengganti-gantinya ya, cukup lancar, smooth. Ya, kesimpulannya menurut saya ini adalah Android smartwatch termurah ya saat ini di 2024. Harganya ini nggak nyampe 1 jutaan, malah di 700 ribuan guys. Gile, mantep banget gak tuh. Kemudian juga untuk fitur yang ditawarkan terbilang cukup banyak. Dia tanpa menggunakan SIM card, pastinya lebih simple, jadi nggak buka pasang. Saya tahu untuk SIM card di Indo ini agak susah ya. Sebenarnya yang udah beberapa kali untuk smartwatch Android yang menggunakan SIM card tidak bisa terbaca sinyalnya. Lebih baik yang model seperti ini, dia model hybrid, bisa terkoneksi ke aplikasi maupun bisa untuk menggunakan Play Store dengan menggunakan sinyal WiFi. Dan oh ya, satu hal, kalau saya slide ke atas ini untuk melihat seperti menu aktivitas ya. Kemudian melihat menu recent apps. Saya hampir lupa, double klik. Nah, ini untuk melihat dia punya aplikasi yang sudah kita buka yang tadi ya. Kita bisa tutup dengan hapus seperti ini. Jadi mirip seperti smartphone banget. Kemudian dihubungkan ke iOS ataupun iPhone ini juga bisa guys. Jadi nggak perlu khawatir buat kamu yang punya pengguna iPhone ya. Bisa dihubungkan ke smartwatch ini. Android ya udah pasti bisa. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan unboxing dari smartwatch DT Ultra 2. Android smartwatch murah 700 ribuan. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Saya Freddy. Bye.